Ada rata tangis yang Tuhan lihat. Oleh karena itu Bapa, datanglah saat ini dan hapuskanlah air mata mereka, serta berikanlah mereka kelegaan iman, supaya mereka dengan iman mereka boleh mampu untuk melangkah menghadapi kehidupan yang ada di depan mata mereka ini. Berikanlah kekuatan juga secara khusus bagi Kakak Maria sebagai istri yang ditinggalkan. Tuhan, marilah peluk hamba-Mu dengan cinta kasih-Mu. Bawalah hamba-Mu ke pangkuan-Mu ya Bapa, supaya hamba-Mu juga boleh mendapatkan sukacita yang daripadamu, agar dengan demikian ia juga boleh kembali bersemangat untuk merawat, mengasuh, mendidik, dan juga mendoakan keempat orang buah hati yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah keluarga kecil mereka. Kakak, bapak, suami, nama lengkap Agustinus Langga, sapaan Agus. Tempat tanggal lahir Oilupa 19 Agustus 1988. Adalah anak laki-laki ke-6 dari 8 orang bersaudara, buah hati dari pasangan suami istri Bapak Hanok Langga dan Ibu Paulina Hanas. Almarhum bertumbuh dari kanak-kanak sampai memasuki usia sekolah dan oleh orang tuanya disekolahkan ke SD Gimi Toibela pada tahun 1994 dan tamat pada tahun 2000. Kemudian melanjutkan ke SMP Ita Esamundek. Namun dalam perjalanan ia drop out atau putus di kelas 2. Riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan. Setelah putus dari bangku sekolah, hari terus menghantarnya bertumbuh menjadi seorang pemuda, sehingga ia bekerja sebagai pekerja swasta di bidang perbengkelan. Riwayat perkawinan. Dalam menekuni pekerjaan di bengkel, almarhum bertemu dengan seorang gadis, yakni Maria Tersia Mayata, dan kemudian dipersunting menjadi istri dan menikah pada tahun 2013. Dari perkawinannya, mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni yang pertama Jotrianus Langga, yang kedua Yosua Bernabas Langga, yang ketiga Adelia Naema Langga, dan yang keempat Andreas Immanuel Langga. Riwayat sakit. Dalam kebahagiaan hidup bersama istri dan anak-anak, almarhum jatuh sakit sejak tahun 2021, yakni kondisi fisik menurun. Melihat kondisi fisik yang semakin menurun, maka keluarga melakukan upaya pengobatan secara tradisional dan pelayanan doa ke hamba-hamba Tuhan. Namun tidak membaik, sehingga pada tanggal 1 Januari 2022, almarhum dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Ba'a untuk mendapat perawatan medis. Selama 3 hari, almarhum rawat inap di rumah sakit, namun dokter tidak menemukan penyakit pada tubuhnya, sehingga ia dipulangkan pada tanggal 3 Januari 2022. Walau demikian, keluarga tidak tinggal diam, tetapi berbagai upaya terus dilakukan dengan obat-obatan tradisional dan pelayanan doa serta pemeriksaan sputum atau pemeriksaan dahak melalui rawat jalan medis, namun tetap tidak menemukan penyakit pada tubuh almarhum. Hingga pada tanggal 15 2022, tepat pukul 19.30 atau jam 7.30 malam, almarhum menghembuskan napas terakhirnya. Ia pergi meninggalkan ayah, ibu, istri dan anak-anaknya serta kita semua. Selamat jalan anak, selamat jalan suami, selamat jalan ayah, selamat jalan kakak, adik. Doa kami mengiringi kepergianmu ke rumah Bapa di surga. Demikian riwayat perjalanan singkat almarhum anak, kakak, adik, suami, ayah tercinta Agustinus Langga. Oilupa 17 Maret 2022.
kebaktian penguburan jenazah suami, bapak, saudara, anak kekasih kita, Agustinus Langga, jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera di dalam Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk membebaskan kita dari maut bagi kehidupan kekal. Baginya lah kemuliaan kekal selama-lamanya. Disilakan duduk kembali. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam hidup yang dianugerahkan Tuhan. Hosiana. Bapak, Mama, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Shalom. Pada hari ini kita kembali dipertemukan dengan sebuah peristiwa iman yang kembali menggugah hati kita sebagai orang beriman, karena kita semua akan dihantar ke sana. Waktu kita tidak pernah kita ketahui, tetapi itu adalah sebuah kepastian bahwa kita akan menuju kepada kematian. Bapak Mama semua, secara khusus saudara saya yang terkasih, Kakak Maria, istri dari almarhum Kakak Agustinus Langga. Bagi kita semua yang melihat peristiwa iman ini, tentu saja kita dalam hati kita ada keprihatinan yang mendalam, karena Kakak Maria sebagai istri ditinggalkan oleh suami dengan tanggung jawab yang besar, harus mengasuh merawat keempat orang anak yang masih sangat kecil. Ya, tentu siapapun kita ketika mendengar berita duka ini, semua kita terpukul, dan pasti ada di antara kita yang berkata, kasihan anak-anak masih kecil. Tetapi memang benar bahwa siapapun dia, kalau itu berita duka itu datang kepada dirinya, mau tidak mau, dia harus siap. Suka tidak suka, dia harus terima. Kakak Maria harus terima bahwa suaminya telah dipanggil Tuhan. Bapak Mama semua, Kakak Maria yang saya kasihi, sebagai sesama orang Alor, saya hanya bisa bilang begini. Mohon maaf Bapak Mama semua, saya pakai logat Alor sedikit. Mau omong bahasa, tapi betapa banyaknya bahasa kami. Saya dengan suami pun beda, apalagi dengan Kakak Maria. Kami punya kampung yang begitu berjauhan dan dibatasi oleh bahasa. Oleh karena itu saya hanya pakai logat Alor begini. Kakak Mia, Imang Lahat Ta'ala ada, jadi jangan takut. Imang Lahat Ta'ala yang kirim Kakak Maria datang di Rote, dia tidak kasih tinggal Kakak Maria jalan sendiri, jadi tidak usah takut. Kakak Maria harus angkat Kakak Maria muka supaya orang Rote juga tahu kalau orang Alor itu kuat. Ya. Orang Rote juga tahu kalau perempuan Alor itu bisa. Jangan takut. Tuhan Yesus ada, Tete Manis ada, dan Kakak Maria jangan takut. Kami orang Alor yang ada di Rote ini juga ada sama-sama dengan Kakak Maria. Jadi Kakak Maria jangan merasa sendiri di tempat yang jauh. Harus kasih tinggal keluarga besar di Alor sana dan datang di sini terus bikin keluarga di sini tadi. Tuhan sudah ambil duluan Kakak Maria bersuara. Tapi sekali lagi jangan takut, Tuhan ada. Baik Bapak Mama semua, melihat peristiwa duka ini kita menyadari bahwa betapa terbatasnya waktu kita. Betapa sungguh kita dibatasi dengan waktu yang tidak pernah kita ketahui sampai di mana. Satu hal yang harus disadari sepenuhnya, bahwa memang benar semua manusia ada dalam perjalanan waktu. Perjalanan waktu ini adalah perjalanan yang sangat ketat.
Ketat ini maksudnya Bapak Mama dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, bahkan hari ke hari, berlangsung dengan teratur, dengan tetap dan tidak pernah berubah. Entah kita malas untuk menghadapi hari esok, tetap hari itu akan tetap berjalan. Kita bilang jangan dulu mati, tapi kematian itu akan tetap datang. Waktu akan terus berjalan. Dan terus begitu sampai pada akhir dari masing-masing kita. Bapak Mama semua, saya punya kakak sulung, dia bilang begini, setiap kali dia mau tidur, kalau sempat saya dengan dia tidur sama-sama di satu tempat tidur, kakak perempuan, dia selalu bilang hal yang sama. Ini malam, waktu mau tidur, dia pasti bilang begini, Ivon, satu hari sudah selesai lagi. Akhirnya ini satu hari ini sudah selesai lagi. Tinggal besok. Besok malam dia bilang hal yang sama lagi. Wah habis ini. Ini hari sudah selesai. Dan memang benar bahwa sudah selesai. Tidak bisa kita putar kembali waktu itu. Tidak bisa kita mundur. Beberapa detik sekalipun tidak bisa kita mundur. Oleh karena itu Bapak Mama, kalau ada kesempatan di mana Bapak Mama bisa melakukan sesuatu yang berharga untuk orang-orang di samping kiri kanan Bapak Mama semua, pakai waktu itu dengan baik. Karena seperti yang tadi saya bilang, kakak saya waktu dia tidur dia bilang sudah selesai hari ini. Dia tidak kembali lagi. Nah Bapak Mama semua orang harus tunduk pada tatanan waktu yang demikian. Tidak ada yang bisa bilang saya bisa menghentikan waktu. Atau mungkin ada di sini yang ya orang bilang punya ilmu kebal, ilmu lain yang bisa kasih berhenti waktu barang 1 menit begitu, supaya dia bisa ambil sesuatu yang berharga lalu dia kasih kembali waktu dia berjalan seperti semula. Pasti tidak ada. Kalau ada pun ya saya juga kurang tahu karena saya tidak pernah bertemu dengan orang seperti itu. Tapi pada dasarnya memang kita tidak bisa menghentikan waktu. Bapak Mama semua, dari cerita mengenai waktu ini dan juga apa yang disampaikan dan kita dengarkan dalam pemberitaan firman hari ini dalam suasana duka cita yang mendalam, apakah kita merasa gentar? Apakah kita merasa takut dengan waktu yang demikian adanya? Apalagi ketika kita diperhadapkan dengan bacaan yang bicara soal penghakiman terakhir. Apakah kita juga merasa gentar atau tidak? Banyak orang, ya bahkan ada di antara kita yang juga berpikir hal yang sama, bahwa kita hanya memikirkan soal hari ini. Hari besok dan selanjutnya sampai tahun depan itu soal nanti. Kita hanya berurusan dengan hari ini saja. Ya. Kita hanya berpikir bagaimana supaya menyenangkan hati kita di hari ini. Besok dan seterusnya itu perkara yang lain. Paling tidak hari ini kita harus bikin sesuatu yang menyenangkan diri kita. Bicara soal waktu ini juga Bapak Mama semua. Dan soal bagaimana kita hanya berpikir soal hari ini saja. Beberapa waktu yang lalu, kebetulan di gereja kami ini di Salomo Olufa ada pelayanan peneguhan CD baru. Dan ada belasan anak yang diteguhkan. Ada belasan anak yang diteguhkan dan menyatakan iman mereka bahwa mereka mengikut Yesus. Baru beberapa bulan yang lalu, mereka baru saja mengikrarkan pengakuan itu di hadapan jemaat dan Tuhan Allah. Baru saja mereka menyampaikan dengan penuh tangguh, dengan penuh percaya diri bahwa mereka siap mengikuti Yesus. Tetapi belakangan ini ada di antara mereka, mungkin mereka berpikir karena masih muda, sudah mulai malas untuk datang ke gereja. Ya. Ini hanya contoh kecil. Ada banyak di antara kita yang demikian juga. Kalau kita berpikir soal hari ini saja, ya, itu nyata dalam kehidupan kita setiap hari. Kita hanya berpikir untuk menyenangkan diri kita, dan kita tidak akan pernah berpikir, apalagi berpikir soal hari penghakiman. Sekali lagi orang muda
biasa bilang begini, Bapak Mama semua. Ya, kalau bilang orang muda bukan berarti kita yang orang tua ini boleh membela diri. Tetapi kita juga pernah muda dan kita pernah menyampaikan hal yang sama. Ini hari kita bilang begini. Ibu Pendeta, boleh omong soal penghakiman terakhir di situ. Tetapi kita juga tahu kalau nanti ketemu nanti mati. Ya. Kita juga tahu kalau nanti akan bertemu dengan penghakiman terakhir, tidak usah bilang lagi. Jalani saja dulu toh, sampai di mana itu sudah. Ya. Biasa kita menyembunyikan kesalahan kita itu, dosa kita itu, menghindar dari ucapan-ucapan penghakiman terakhir itu dengan bahasa-bahasa yang demikian. Sudah sampai di sini saja dulu kok, tak usah omong lagi. Kau bisa mengerti. Kau juga ada hidup di dunia, kau tahu ini hidup ini sementara sah. Jadi so usah omong terlalu panjang lebar. Toh nanti kau juga mati. Semua orang ini nanti mati, so usah takut. Intinya ini hari ini kau kasih senang diri dulu toh. Persoalan bilang mau lain-lain itu ada bahasa kerennya. Nerakaku bukan urusanmu, dan surga juga belum tentu milikmu. Ya, kan? Ada satu kisah tentang seorang petani. Ya, kebetulan di sini rata-rata semua orang petani. Tetapi petani ini ada di luar negeri dalam cerita ini. Petani ini satu waktu dia hidup dan dia sampai di masa di mana kehidupan mereka pada saat itu sangat memprihatinkan karena cuaca yang buruk. Kalau ketemu di sini mungkin beberapa tahun yang lalu kita dihadapkan dengan peristiwa Seroja, kita mungkin mengalami kesulitan untuk bahkan keluar dari rumah saja pun setengah mati. Begitu juga dengan yang dialami oleh sang petani ini. Karena dia ada di luar negeri, di daerah salju, mereka kena badai salju. Jarak pandang itu sangat terbatas. Tetapi karena seorang petani harus bekerja terus-menerus, bukan PNS, jadi sampai kerja juga habis bulan rekening bunyi, bukan pendeta, jadi habis bulan rekening tetap bunyi, belum kau kasih dari jemaat, kasih lagi tambah. Petani dalam cuaca bagaimanapun harus pergi. Kalau soalnya berarti burung makan habis itu padi-padi di sawah. Ya. Begitu juga dengan beliau ini yang petani di daerah salju. Jarak tanamannya itu hanya sekian meter dari rumah, dekat sekali, tidak perlu pakai kompas untuk pergi. Tapi karena salju menutupi semua itu dan badai itu menghantam mereka, dia mengalami kesulitan untuk melihat dengan jarak yang jauh. Oleh karena itu untuk ke lokasi tempat dia menanam itu, dia pakai satu cara, dia ikat tali. Saya membayangkan dia ikat di kaki, lalu dia sambung di rumah ikatan itu. Dia tentu sambung di tembok atau apalah yang paling kuat supaya tidak terlepas. Lalu dia terus melanjutkan perjalanannya ke kebunnya, ke tempat tanaman-tanamannya berada. Maksud dari dia mengikat dirinya pakai tali ini supaya menjadi penghubung antara dirinya dan rumah. Karena kalau tidak demikian, maka tentu dia akan tersesat. Hanya dekat saja, tapi karena salju dia bisa jalan pi orang lain ke rumah. Dan mungkin kalau dia tidak perhatikan, dia juga mungkin bisa masuk ke dalam jurang dan lain-lain. Oleh karena itu dia pakai tali untuk tetap ikat, untuk dia menjadikan itu sebagai arahan untuk kembali ke rumahnya. Bapak Mama semua, kira-kira apa makna dari cerita ini? Kita semua akan kembali ke rumah kita masing-masing. Kita semua akan dipertemukan dengan penghakiman yang terakhir. Tali yang dimaksudkan tadi adalah firman Tuhan. Kalau kita terus mengikat diri kita, menjadikan firman Tuhan sebagai penghubung diri kita dan Tuhan Allah, maka kita akan tetap ada di jalurnya Tuhan dan tidak akan keluar dari jalur Tuhan itu. Kalau kita tidak pakai penghubung, tidak mengikat diri kita dengan firman Tuhan itu, bayangkan Bapak Mama, kira-kira kita akan menuju kemana? Kalau kita tidak pernah belajar soal firman Tuhan, tidak pernah belajar soal baik dan buruk, kira-kira kehidupan kita akan menuju kemana? Kalau kita manusia ini tidak pernah diajari soal kasih, maka kita akan terus saling membunuh. Karena
Karena tidak ada yang mengikat kita. Kalau orang bilang membunuh, mencuri itu dosa, mungkin kita masih takut untuk buat. Walaupun ada beberapa orang yang ringan tangan. Tetapi ada banyak di antara kita yang berusaha untuk menopang diri kita supaya tidak jatuh kepada hal-hal yang demikian. Karena apa Bapak Mama? Kita mengikat diri kita dengan firman Tuhan. Kalau kita tidak mengikat diri kita dengan firman Tuhan, maka sisa hari hidup kita itu sampai pada masa penghakiman akan berjalan kepada arah yang tidak pernah kita pikirkan. Ya. Oleh karena itu Bapak Mama, mari dalam perenungan peristiwa iman ini, di bawah tenda duka cita ini, kita terus berupaya menjadi pribadi yang benar-benar tahu dan sudah belajar soal firman Tuhan, yang benar-benar mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang benar-benar tahu ke arah mana kita akan pulang. Rumah kita adalah tempat ternyaman yang Tuhan sudah sediakan. Jangan cari lagi rumah-rumah yang lain. Tetap pada jalurnya, tetap mengikat diri kita supaya kita tetap terhubung kepada rumah Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan bersorak-sorai karena kita semua diselamatkan, kita semua dimenangkan. Tidak ada yang tertinggal. Yang sudah pergi terlebih dahulu, kita akan berjumpa muka dengan muka di sana. Bapak Agus sudah jalan, Mama Maria dan anak-anak akan menyusul, berjumpa muka dengan muka sampai di kota indah cerah. Di sana tidak ada lagi ratap tangis, yang ada hanyalah kebahagiaan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinmu. Di kegagalan dunia menakutkan, hatiku dengan tetap memandang kepada Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Pengasihan Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan dulu. Yang berikut disusul oleh pemerintah desa. Masih juga selamat dengan pada bersama tahun untuk menyatakan kedua. Abu ketiga pihak gereja di dengan para kedua kawan. Yang berikut saksi yang keempat diletakkan oleh Bapak Andi dan almarhum Bapak Anak. Dan selanjutnya akan diletakkan yang berikut akan diletakkan oleh perwakilan dari Tukang Saudara Sebastian Kakak.
Bastian, Pak Bastian mana? Saudara Nah, Mas Toka. Malibat. Yang berikut minta dengan hormat kesan Bapak Wali Koordinator Doa Pak Islam untuk PKP yang enak. Dan takut terakhir mewakilkan kepada anak Kesor Nangga mewakili istri dan anak-anak Kesor. Bagaimana karena hujan tidak bisa kemana-mana. Karena itu maka seperti itu menunggu kemisalnya ini mudah-mudahan tetapi saya katakan nama-nama. Mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 266 ayat 1, ada kota yang indah cerah. Ada kota yang indah cerah, nampaklah dari mata iman, rumah Bapa di surga bakal bagi orang yang sudah menang. Ingatlah kita jumpa di kota permai. Ingatlah saatnya kita jumpa di kota permai. Mari kita sama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, kekasih kita yang meninggal ini bukanlah pergi ke tempat kebinasaan, tetapi sesungguhnya ia kembali kepada Bapa Penciptanya. Untuk itu janganlah gelisah hatimu, janganlah duka dan keluh mengambil kemuliaan surgawi dari indahnya kematian dalam Tuhan. Karena sesungguhnya Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan atas kehidupan dan kematian kita. Karena itu di tempat ini kita akan menguburkan suami, bapa, saudara-saudara, anak terkasih kita, almarhum Agustinus Langga, sambil memandang kepada Yesus Kristus yang berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati."